Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Mobil yang suami Liana kendari mulai memasuki wilayah pondok abah mertuanya. Tapi ada satu hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya ketika telah sampai di tempat ini, jika ia akan disambut sangat-sangat meriah dan mewah oleh keluarga besar pondok pesantren Al-Malik yang diasuh langsung oleh abah mertuanya. Gus, ini ada apa? Tanya Liana tanpa menatap Gus Fatah karena pandangannya hanya terfokus pada rombongan hadrah yang sudah siap menabuh alat yang mereka bawa untuk menyambut kedatangannya dan suaminya. Tak kunjung mendapat jawaban dari suaminya, Liana menoleh ke samping dengan wajah bingung dan malah mendapati Gus Fatah tengah menatapnya lekat di saat pria itu masih menjalankan mobil walau dengan keadaan pelan. Ada apa, Gus? Liana mengulangi pertanyaannya dengan suara pelan. Tidak ada apa-apa, hanya sambutan ala kadarnya untuk kedatangan Ning Liana, jawab Gus Fatah lirih. Ala kadarnya. Ini mah penyambutan luar biasa untuk orang rendahan seperti diriku, pikir Liana yang tiba-tiba sekelebat ingatan akan kejadian yang beberapa saat lalu ia lalui menghampiri pikirannya. Jadi, gumam Liana ketika mengingat dirinya tadi dibawa ke hotel terlebih dahulu oleh Gus Fatah yang ia pikir hanya untuk beristirahat sejenak seraya mengganti pakaian yang lebih pantas saat memasuki pondok pesantren abah mertuanya. Tapi malah ternyata pakaian yang ia kenakan saat ini adalah saksi bisu yang akan menemaninya menjadi pusat perhatian nantinya di tengah-tengah khalayak santri. Ayo Ning, turun. Ajak Gus Fatah membuyarakan lamunan Liana sambil memberhentikan mobilnya. Gus, saya malu. Liana menutupi setengah wajahnya menggunakan sorban milik Gus Fatah yang dititipkan padanya sewaktu akan check out dari hotel. Tiba-tiba pintu kaca mobil diketuk oleh Muhaimin, seorang pria berstatus santri yang membuat Gus Fatah harus menurunkan kacanya. Silahkan, Gus. Ucap Muhaimin mempersilahkan Gus dan istrinya untuk segera turun. Gus Fatah melihat sekelilingnya terlebih dahulu sebelum membalas ajakan Muhaimin. Ini udah selesai semua, Kang. Tanyanya tentang persiapan penyambutan istrinya. Udah Gus, silahkan. Muhaimin melihat istri Gusnya sekilas sambil tersenyum tipis sebelum akhirnya menjauh dari mobil dan bergabung dengan sangir lainnya. Gus Fatah menoleh untuk melihat Liana yang perlahan merendahkan posisi duduknya agar tidak terlihat orang lain dari balik kaca. Ada-ada saja Ning Liana ini, pikirnya. Monggo, Ning. Ajak Gus Fatah lagi sambil menahan senyumnya akan tindakan yang Liana lakukan saat ini. Liana menggeleng pelan tepat saat tepukan hadrah para santri dan lantunan marhaban dimulai. Di saat itu juga jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya karena lantunan marhaban yang dimulai itu bertanda dirinya akan keluar dari mobil tak lagi. Ia malu dan tak tahu harus berbuat apa. Ceklek, pintu mobil bagian kiri depan tempat duduknya Liana tiba-tiba dibuka oleh seorang wanita yang tak ia kenali siapa nama dan orangnya. Assalamualaikum, Ning. Salam wanita tadi sambil menyodorkan tangan pada Liana tak lupa juga untuk memberikan senyuman hangatnya. Waalaikumsalam, jawab Liana yang spontan menegakkan badannya kembali untuk membalas uluran tangan wanita tadi. Assalamualaikum, Mbak. Gus Fatah mengucapkan salam pada wanita tadi seraya menangkup kedua tangannya. Ia pun lalu melihat istrinya yang terlihat kebingungan tentang siapa wanita yang tiba-tiba membuka pintu mobil tadi. Beliau namanya Mbak Fatimah, istri mamas kedua saya. Gus Fatah memperkenalkan Mbak iparnya. Liana menoleh secara perlahan ke arah Gus Fatah sambil menurunkan lengkungan bibirnya ke bawah lalu menoleh lagi ke arah Fatimah sambil tersenyum malu. Ayo, Ning. Ajak Fatimah agar istri adik iparnya segera turun dari mobil. Liana mengangguk, lalu ia turunkan terlebih dahulu kaki kirinya secara perlahan sebab kakinya itu teralaskan high heels yang diberikan Gus Fatah saat di hotel. Melihat istrinya mau turun, Gus Fatah pun juga tak mau ketinggalan.
Pria itu lalu berjalan terlebih dahulu ke arah depan mobil untuk menunggu Liana di sana seraya membenarkan tatanan peci. Liana menghembuskan napas panjang, berusaha berjalan selangkah demi selangkah mendekati suaminya yang masih tetap saja membenarkan peci dengan pandangan fokus ke arahnya yang melangkah sangat berat dari satu titik ke titik lainnya, karena sebelumnya Liana tidaklah pernah mengenakan high heels. "Ning," panggil Gus Fatah sambil berjalan mendekati istrinya yang dilihat cara jalannya saja tidak bisa sesantai layaknya orang jalan pada umumnya. "Gus, saya nggak bisa pakai sandal jinjit ini." Liana berusaha mengeraskan suaranya karena tepukan hadrah tak main-main kerasnya di saat Gus Fatah sudah begitu dekat dengannya. "Gimana, Ning? Saya nggak dengar." Gus Fatah memajukan wajahnya ke arah samping wajah Liana. "Saya nggak bisa pakai sandal jinjit, Gus," seru Liana tepat di depan telinga Gus Fatah agar pria itu benar-benar mendengar ucapannya. "Ning, Liana gak bisa pakai sandal jinjit ini, Ning?" tanya Gus Fatah untuk memastikan benar atau tidaknya apa yang ia dengarkan. Liana mengangguk. Mendapat jawaban seperti itu membuat Gus Fatah tersenyum sekilas lalu segera berjalan kembali ke mobilnya untuk mengambil sandal jepit yang biasanya dia pakai ketika sedang bepergian bersama adiknya. Setelah barang yang Gus Fatah butuhkan telah berada di tangannya, ia pun kembali lagi pada Liana, sampai di depan perempuan itu tanpa pikir panjang dirinya membungkukkan badan untuk meletakkan sandal jepit tadi di depan kaki Liana di hadapan para santri dan tamu undangan. "Gus." Spontan Liana memundurkan kakinya, karena tak enak melihat posisi putra Kiai merendah seperti itu, dan malah dengan lalainya ia lupa jika dirinya tidak bisa mengenakan high heels yang akhirnya membuat dirinya. "Hati-hati, Ning." "Kia." Dengan sigap Gus Fatah menahan punggung Liana agar tidak jatuh ke tanah menggunakan lengan kekarnya, sebab tanpa sengaja sandal jinjit itu menginjak kerikil yang mungkin akan menyebabkan badan pemakainya oleng jika belum terbiasa memakainya, seperti halnya yang terjadi pada istri cantik Albar Fatahillah itu. Mata mereka saling kunci, hati mereka berbunga-bunga di tengah keadaan dunia yang serasa milik berdua saja. Tapi itu tak berlangsung lama karena suara ricuh para santri dan tamu undangan langsung menyadarkan posisi mereka berdua saat ini. Liana pun menegakkan badannya dibantu tarikan lengan Gus Fatah yang masih berada di punggungnya. Tapi, lagi, karena tarikan Gus Fatah itu terlalu spontan, pria berkepala tiga itu malah membuat Liana harus menanggung malu lagi, sebab secara sengaja menarik Liana sampai dahi perempuan itu menyentuh dagunya. "Jangan mundur lagi kalau kejadian tadi nggak mau terulang, Ning," bisik Gus Fatah beberapa detik sebelum Liana akan membuka mulut untuk melayangkan protes. Mungkin dengan mengikuti saran Gus Fatah mampu membuat jalan keluar bagi Liana. Perempuan itu pun lalu mengangguk pelan mematuhi ucapan sang suami. "Tetap anteng di posisi ya, Ning." "Bentar aja," pinta Gus Fatah lalu berjongkok di hadapan Liana untuk melepas kaitan yang terpasang di high heels perempuan itu. Sorakan dan teriakan makin menjadi-jadi sampai puncaknya pada saat Gus Fatah telah selesai melepaskan kaitan pada high heels, lalu pria itu dengan gagahnya mengangkat tubuh Liana ke samping untuk melepaskan kedua kaki perempuan itu dari high heels secara bersamaan. Kemudian setelah diangkat itu ia letakkan tubuh Liana tepat di atas sandal jepit yang telah siap untuk dipakai. "Monggo, Ning," ajak Gus Fatah sambil mengulurkan tangan kirinya untuk istrinya gapai agar mereka bisa bergandeng tangan menuju dalam Abah Kiai. Liana menggeleng sebab masih malu atas kejadian barusan, juga masih belum terbiasa bersentuhan dengan suaminya. Ia pun menunduk seraya menggapai ujung pinggir jas hitam Gus Fatah. Gus Fatah terkekeh pelan saat melihat tangannya tak mendapat balasan istrinya. Tanpa mau pikir panjang lagi, mereka berdua pun segera berjalan bersamaan di tengah-tengah para santri dan tamu undangan menuju dalam Abah Kiai. Sesampainya di dalam Abah Kiai, Liana dibuat kaget lagi untuk kedua kalinya yang sebelumnya kaget akan sambutan tadi,
tapi kagetnya kali ini karena kehadiran keluarga besarnya yang sangat ia rindukan setelah 2 tahun lamanya tak saling bertatap muka secara langsung seperti saat ini. "Liana, sini nak," panggil Mama Latifah saat dirinya menyambut kedatangan putri ketiganya di teras dalam. "Mama, Mama, Liana kangen." Liana pun lalu berhambur ke pelukan mama kandungnya yang terlihat meneteskan air mata haru, karena bisa melihatnya kembali dengan status yang telah berbeda. "Mama juga kangen kamu, sayang," balas Mama Latifah sambil memeluk putrinya erat. "Mama, Abah, Ibu, dan lain-lain apa kabarnya?" Liana melepas pelukannya sambil mengusap air yang masih di pelupuk mata. "Baik, alhamdulillah baik semua. Kamu salaman dulu sana sama Abah dan Ibu," jawab dan suruh Mama Latifah sekaligus seraya menunjuk orang tua Liana lainnya yang sedang melihat ke arahnya dari ruang tamu dalam. "Assalamualaikum, Ma." Gus Fatah gantian menyalami Mama Latifah setelah Liana sedikit menyingkir. "Ayo Gus, buruan," ajak Liana agar Gus Fatah mengikutinya yang ingin pergi ke ruang tamu dalam setelah ia mendapat panggilan dari ibunya. Gus Fatah mengangguk lalu mereka berdua masuk ke dalam untuk saling bersalaman dengan keluarga sendiri dan keluarga mertua. Liana melangkah pelan mengikuti Gus Fatah yang membawanya ke kamar pengantin yang berada di dalam Abah Kiai. Malam ini mereka berdua akan bermalam di Pondok Al-Malik, sebelum esok pagi pindah tempat untuk menetap di pesantren yang Gus Fatah kelola sendiri di satu daerah yang masih sama dengan berdirinya pesantren Al-Malik ini. Sesampainya di dalam kamar yang begitu indah dekorasinya mampu membuat Liana tersenyum, ia masih saja tak menyangka sekarang ini sudah memiliki seorang imam sendiri di dalam keluarga kecilnya. Gus Fatah yang rencananya setelah masuk ke kamar ini ingin langsung membersihkan diri, ia urungkan sejenak untuk diam-diam memandangi wajah teduh Liana yang tersenyum indah seraya mengedarkan pandangannya ke setiap pojok kamar. "Ya Allah, cantik banget," gumam Gus Fatah sendu, sebab dirinya tak percaya bisa menjadi pria beruntung yang dapat bersanding dengan sosok perempuan seperti Liana. Puas menelanjangi setiap pojok kamar ini, Liana menoleh ke arah suaminya yang terlihat menikmati kehadirannya di samping pintu kamar mandi. "Gus," panggilnya pada Gus Fatah yang tersenyum ke arahnya dalam keadaan bengong. "Gus Fatah, kenapa berdiri di sana?" tanya Liana dengan mendayu-dayukan suaranya yang akhirnya membuat Gus Fatah sadar kembali. "Ah, Masya Allah." Gus Fatah menggelengkan kepalanya beberapa kali mencari kembali kesadarannya yang hampir hilang hanya karena memandangi wajah cantik istrinya. "Emning, saya ke kamar mandi dulu," ucapnya lalu buru-buru masuk ke ruangan lain yang ada di dalam kamar lamanya ini saat dulu ia belum menepati pondok pesantrennya yang sekarang. Liana mengangguk beberapa kali. Tak tahu harus melakukan apa lagi saat ini, ia memilih menunduk seraya memutar tasbih kecilnya yang dijadikan gelang untuk bersolawat kepada Baginda Agung Rasulullah SAW. Tak selang beberapa lama kemudian setelah dirinya dapat 7 kali putaran tasbih atas salawatnya tadi, keluarlah Gus Fatah yang telah ganti pakaian dengan hanya memakai kaos hitam dan juga sarung. "Monggo, Ning, kita salat sunnah dulu," ajak Gus Fatah yang berjalan menuju lemari pojok untuk mengambil sajadahnya. "Maaf Gus, lagi usur." Liana mengingatkan kembali suaminya yang lupa akan kondisi yang ia alami saat ini. Gus Fatah menepuk dahinya pelan. "Oh astagfirullah ya Allah, Ning. Maaf saya lupa," ucapnya dengan cengiran yang tak lupa ditunjukkan pada istrinya. Liana mengangguk pelan. "Gak apa-apa, Gus. Yaudah Ning, kalau gitu saya salat dulu." Saat Gus Fatah baru saja akan memulai takbirnya, ia malah menundanya beberapa saat karena ada pertanyaan yang harus dilontarkan kepada istrinya. Ning Liana mau minta didoain apa?" Liana terbengong beberapa saat karena pertanyaan Gus Fatah cukup unik, ia pun lalu menjawab pertanyaan itu setelah menemukan hal yang harus benar-benar didoakan. "Doakan saja agar rumah tangga kita selalu barakah,
dan tak lupa juga berdoa agar diberikan keturunan soleh-solehah yang kelak bisa melanjutkan perjuangan Rasulullah dalam Islam, jawab Liana sambil tersenyum lembut. Amin, balas Gus Fatah yang keluar begitu saja dari mulutnya. Amin ya Allah, ijabahkanlah doa Ning Liana, sambungnya dengan tatapan kosongnya yang penuh kekaguman. Ya sudah Gus, salat, ucap Liana supaya suaminya segera memulai takbir. Gus Fatah mengangguk beberapa kali, lalu memposisikan dirinya kembali layaknya budak yang sangat butuh kepada tuannya. Liana tersenyum, dengan hati mengucap rasa syukur karena mendapatkan imam seperti Gus Fatah. Sembari menunggu suaminya selesai salat, dirinya kembali membaca solawat seraya memperhatikan setiap gerakan pria yang tengah berhadapan dengan sang pemilik cinta. Setelah menyelesaikan salat dan doanya yang cukup lama, Gus Fatah menoleh ke belakang untuk melihat Liana yang ia dapati baru saja memalingkan wajah darinya, karena ketahuan tengah memandangnya terang-terangan dengan kagum. Fatah terkekeh pelan lalu bangkit dari duduknya untuk menuju Liana yang masih saja tetap memalingkan wajah darinya. Ning, panggil Gus Fatah sembari duduk di tepi kasur berdekatan dengan Liana. Di dalam, sahut Liana tanpa menoleh karena masih malu menatapnya di jarak sedekat ini. Niting, panggil Gus Fatah lagi sedikit merengek sambil menyentuh paha Liana. Gus. Liana yang kaget spontan menggeser duduk dari suaminya yang mulai nakal dalam tanda kutip berani menyentuhnya. Oh ayolah, Gus Fatah ini sudah berumur 30 tahun, tak mungkin tak berani menyentuh pasangannya. Ya, walaupun diam-diam sebenarnya masih malu. Maaf, Ning. Gak apa-apa, Gus. Liana memalingkan wajahnya untuk menyentuh dadanya yang sudah kembali berdegup kencang. Ning, panggil Gus Fatah dengan perasaan campur aduk tak karuan. Dalam, Liana akhirnya mau menoleh menatap wajahnya suaminya. Gus Fatah tersenyum terlebih dahulu sebelum mengatakan keluhannya yang membuat hatinya terasa ganjal sejak kali pertama mereka bertemu. Mulai malam ini sampai seterusnya, Ning Liana jangan panggil saya Gus lagi ya. Mau di mana posisi dan kondisinya, saya kan udah jadi suami Ning Liana. Saya merasa kurang bebas untuk melakukan aktivitas suami istri jika Ning Liana terus memanggil saya dengan panggilan itu, pinta Gus Fatah yang mengatakan sejujurnya jika dia kurang nyaman saat istrinya sendiri memanggilnya dengan tambahan yang biasanya terdapat pada nama depan anak kiai. Tetapi, panggilan apa yang akan saya gunakan saat memanggil nama Gus Fatah? Tanya Liana setelah ia terdiam cukup lama sehabis mendengarkan permintaan suaminya tadi. Ning Liana bebas memanggil saya dengan panggilan apa aja, selagi panggilan itu membuat saya layaknya pria yang selalu dapat Ning Liana andalkan dan sayangi. Oh astaga Gus, kenapa masih sempet ngomong kayak gitu sih? Pikir Liana seraya memalingkan kembali wajahnya masih dengan alasannya yang sama seperti tadi. Ya apalagi kalau bukan malu. Ning, Gus Fatah menyentuh lembut pundak Liana yang membuat wanita itu menggigit bibir dalam, sebab kelakuan Gus Fatah itu telah membuatnya ingin terbang ke angkasa bak orang jatuh cinta. Akan saya pikiran bentar, Gus, timpal Liana sambil mengusahakan pikirannya untuk bekerja mencarikan nama panggilan yang pas pada pria yang tangannya masih bertengger manis di pundaknya. Pakai panggilan apa ya? Tapi kalau pakai panggilan ini Gus Fatah marah nggak ya? Batin Ning Liana setelah dia menemukan panggilan yang pas lalu menoleh ke arah suaminya. Gus. Ya Ning, saya sudah menemukan panggilan yang pas. Tapi, Gus, emang Gus Fatah juga akan terus memanggil saya Ning. Gus Fatah menggeleng cepat. Saya sudah menyiapkan panggilan sayang sejak kali pertama bertemu sampeyan, Ning. Gus Fatah mulai lagi bikin jantung gak tenang. Apa itu? Tanya Liana. Ndah, jawab Gus Fatah yang menatap lurus ke arah mata cantik istrinya. Ndah, Beo Liana tak paham arti panggilan itu. Dinda. Liana tersenyum malu sambil menunduk guna menutupi rona merah pada wajah.
Mendapati istrinya berlaku seperti itu membuat Gus Fatah mengulung senyumnya. "Jadi, panggilan sayang untuk saya apa?" tanyanya sambil menyingkirkan tangannya tadi dari pundak Liana. Liana kembali menatap suaminya sambil tersenyum lembut. "Albe, Albe, Albe, Albe. Gus, maafkan saya kalau panggilan itu terkesan tidak sopan," ucapnya karena Gus Fatah sama sekali tak memberikan reaksi apapun. "Albe, Albe." Panggilan itu terngiang-ngiang di kepala Gus Fatah sampai suara istrinya menyadarkannya ke dunianya saat ini. Aish, hanya dengan panggilan itu saja telah mampu mengusik kesadaran lagi. "Kenapa harus minta maaf? Itu panggilan yang sangat indah dan manis, Ndaku," ujar Gus Fatah jujur. "Ish, Gus Fat," saat Liana akan menyampaikan protesnya, tiba-tiba ucapannya disela suaminya. "Gus, Albe maksudnya. Albe mah nggak asik, beneran deh. Kenapa bikin melambung terus sih?" protes Liana merengut kesal. Entah dapat keberanian dari mana, tangan Gus Fatah menangkup lembut wajah cantik istrinya. "Maaf, Dinda. Tapi aku senang melihat wajah dan tingkahmu saat tersipu malu," balasnya greget. "Jantung Liana tolong dikondisikan, please." Demi Allah, Gus Fatah ingin sekali tertawa saat melihat pipi Liana tiba-tiba memerah tanpa bisa perempuan itu tutup-tutupi lagi. Gus Fatah menggeleng beberapa kali seraya melepaskan tangannya dari samping wajah Liana. Ya Allah, kenapa seperti sedang naik roller coaster saat bersama Gus Fatah. Ini terlalu memalukan. "Nda," panggil Gus Fatah dengan ekspresi serius. Gimana, Bi? Izinkan aku mengambilku hak atas dirimu malam ini," ucap Gus Fatah yang terlalu tiba-tiba. Maksud Albe?" tanya Liana untuk memastikan ke arah mana pertanyaan suaminya tadi. Hak suami kepada istri di atas ranjang. Liana menelan selaiva susah payah. "Takkan mungkin secepat ini aku menampakkan aurat kepada Gus Fatah kan?" pikirnya. "Boleh?" tanya Gus Fatah pelan. Liana terdiam cukup lama, ia pun memejamkan matanya seraya mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya menyanggupi permintaan suaminya. "Boleh." Gus Fatah sangat excited saat mendapat jawaban itu. Ia pun lalu memulai doa-doa yang sangat ia hafal dari pertama kali belajar Qur'atuluyun sampai saat ini, sebelum akhirnya nanti tangan dan wajahnya menyentuh bagian-bagian sensitif Liana selain kemaluannya, pastinya. Jangan kalian pikir Gus Fatah akan melakukan persetubuhan di saat istrinya masih dalam keadaan uzur. Gus Fatah dan Liana itu termasuk paham fikih, takkan mungkin mereka melakukan sesuatu yang dilarangan demi memuaskan syahwat. Hari ini, seperti rencana Gus Fatah tadi malam, ia dan istrinya undur diri dari Pondok Al-Malik sebab akan pindah untuk menetap di pondok yang dikelolanya sendiri. Dan mereka berdua sekarang tengah dalam perjalanan ke pondoknya itu. Di perjalanannya kali ini, Liana hanya terdiam seraya memperhatikan jalanan yang banyak ditumbuhi pepohonan, tanaman bunga, dan sayuran yang menambah keasriannya. Ia mengulas senyum ketika melihat ada beberapa pria tengah membersihkan selokan agar air tetap bisa mengalir tanpa ada hambatan yang kemungkinan besar akan mencegah datangnya banjir. Selang beberapa saat kemudian, karena jarak antara Pondok Ar-Rasyid, pondok yang Gus Fatah kelola dan Al-Malik tak begitu jauh juga tak begitu dekat, sampailah mobil mereka di gerbang masuk Ar-Rasyid ini. Liana beralih menatap lurus ke jalanan masuk pondok Gus Fatah ini, ia menggeleng beberapa kali sebab takjub akan besar-besarnya bangunan asrama di tempat ini. "Nda," panggil Gus Fatah seraya menyodorkan permen karet kepada Liana, yang dia beli tadi sebelum berangkat pulang. Dalam, Liana menoleh menatap Gus Fatah tapi langsung ia alihkan pandangannya ke arah tangan suaminya yang memegang permen yang disodorkan padanya. Ia tersenyum manis lalu mengambil permen tadi. "Makasih," ucapnya dengan ceria. Serius, Liana menunjukkan keceriaannya itu sebab hatinya benar-benar bahagia walau yang suaminya berikan hanyalah sebiji permen karet.
Bahagia akan menjadi sangat sederhana ketika bersama pasangan yang membuatmu merasa berharga. Sama-sama, balas Gus Fatah yang tersenyum senang sebab setelah Liana menerima pemberiannya, perempuan itu langsung membuka bungkus untuk dikunyah isinya. Kemudian Liana pun menyambung kegiatannya tadi dengan melihat bangunan-bangunan di Ar-Rasyid ini. Kira-kira kalau aku minta bantuan kamu, boleh nggak? Tanya Gus Fatah menoleh ke Liana sejenak sebelum kembali menatap jalanan di Ar-Rasyid ini. Bantuin apa, Bi? Bantu mengurus asrama putri, biar bisa lebih teratur gitu jalannya kegiatan kalau ada orang terpercaya yang ikut menghandlenya, jawab Gus Fatah. Karena selain para mbak pengurus yang salah satunya pasti masih ada yang sama bandelnya seperti beberapa santriwatinya, ia belum memiliki seseorang yang benar-benar bisa dipatuhi untuk menggerakkan santriwatinya secara keseluruhan. Gus Fatah belum memiliki wanita berjiwa pemimpin di tengah-tengah pondok putrinya itu, karena pondok ini baru berdiri sebab tak cukupnya lagi wilayah pondok Al-Malik untuk mendirikan asrama dan juga madrasah guna membantu pembelajaran santrinya yang banyak. Atas perintah pengasuh Al-Malik, berdirilah pondok ini agar memaksimalkan umat Islam yang ingin terus memperjuangkan agama yang diridai sang pemilik kehidupan. Liana mengangguk. Insya Allah, aku bantu. Nda, panggil Gus Fatah saat ia tak sengaja melihat santri putra yang paling josh di pondok ini sedang berdiri di pinggir kolam ikan. Iya, ada apa? Gus Fatah menunjuk santri putranya tadi seraya tersenyum. Namanya Abdul Halik, kerjaannya bantah pengurus, selalu telat waktu ngaji, kebiasaannya menghilang kalau dicari orang lain. Tapi dia termasuk hebat, sekali duduk bisa hafal 70 bait nazom. Jelas Gus Fatah tentang santrinya yang bernama Abdul Halik itu. Masya Allah, hebat ya dia, kagum Liana sambil terus memperhatikan Halik. Santrinya Albar Fatahilah ya pasti hebat dong, gelak Gus Fatah yang langsung mendapat cubitan di pinggangnya dari istrinya. Aos, rintih Gus Fatah pura-pura kesakitan sambil mengusap-usap pinggangnya. Narsis banget, ujar Liana. Ya emang iya. Balas Gus Fatah dengan kekahan ringan sambil memelankan laju mobilnya ketika jaraknya semakin dekat dengan dalam yang ia akan tinggali bersama Liana mulai hari ini sampai maut memisahkan. Bi, tadi kamu bilang, dia kalau dicariin bakalan hilang, berarti waktu lagi dicariin kamu, dia nggak mau muncul dong. Tadi kan aku bilangnya kalau dicariin orang lain, nah menurut Dinda aku ini orang lain bukan? Liana menggeleng. Nah itu, malam harinya setelah salat Isya, aktivitas pondok putri masih seperti biasanya, tidak ada yang beda selain mereka yang telah mendapatkan seorang penghandle yang bisa dipercaya oleh Gus Fatahilah, Liana Al-Matin orangnya. Gus Fatah sendiri saat ini tengah mengajar ngaji di madrasah khusus putra. Sementara itu, Liana tengah jalan-jalan sendirian setelah mendapat izin dari suaminya untuk melihat-lihat sekitar asrama putri yang terdapat 7 bangunan besar yang berdiri kokoh tak jauh darinya. Saat Liana ingin lebih mengetahui keadaan pondok putri, ia mengedarkan pandangannya ke arah pepohonan rindang yang sengaja ditanam di sana. Mulut Liana ternganga ketika matanya menangkap sosok perempuan bersarung hitam tengah nangkring di dahan pohon rambutan seraya memakan buahnya dengan mulut yang tak lupa melantukan solawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nyam, nyam, nyam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seru perempuan tadi sangat ceria dengan mulut yang mengeluarkan suara kecapan saat tengah mengunyah rambutan. Solwalai, lirih Liana sambil tersenyum tipis saat melihat gerak-gerik santriwati itu. Solwalai, seru perempuan tadi yang mempunyai nama Umi Khalifah tapi sering dipanggil Kholif sembari mengambil rambutan yang bergelantungan di atas kepalanya. Bentar lagi ngajiannya selesai ini. Pulang ah. Mulutku udah capek nguyah rambutannya Gus Fatah, hahaha. Kholif pun lalu loncat dari pohon sambil tersenyum bahagia. Tapi,
Luntur begitu saja digantikan dengan wajah kaget saat melihat seorang wanita ayu memakai kerudung pink di depannya. Masya Allah, cantik banget, batin Olive. Sampean kenapa duduk di atas pohon, Mbak? Tanya Liana yang hanya berdiri di tempat. Dih, Ningnya SKSD. Sok akrab sok dekat, jawab Olive dengan nada jenaka agar tidak ada kecanggungan di antara mereka. Padahal kalau canggung pun wajar, mereka baru ketemu. Emang dasarnya Olive aja orangnya enggak jelas. Emang sampean yakin kalau saya itu Ning? Tanya Liana dengan ekspresi pura-pura bingung, padahal tak perlu dan tak ada yang harus dibingungi ketika berhadapan dengan santri yang kebanyakan dari mereka diberi suatu kelebihan yang tak diberikan kepada orang pada umumnya. Calon penduduk surga Firdaus ya jelas yakin dong Ningku yang cantik dan yang paling disayang Gus Fatah yang sok yes itu, jawab Olive seraya berjalan mendekati Liana. Liana terkekeh ringan. Yakin banget sih kamu bakalan masuk surga, ujarnya. Yakin dong, kan Gusti Allah buaik. Olive menaik turunkan alisnya sambil tersenyum lebar. Ngomong-ngomong ya Ning, yuk tak temenin jalan-jalan keliling asrama putri yang luar biasa gede ini. Ajaknya yang penuh siasat tapi tetap bisa terbaca oleh Ningnya. Alasan biar kamu gak masuk ngaji, kan? Incim Liana, karena ia mendengar suara ngaji yang bersumber dari asrama. Loh, pengurus itu bebas Ning, timbal Olive dengan wajah pura-pura kaget. Pengurus, Beo Liana, masih calon, Ningku. Olive menyeringai watados. Emang ada yang mau mengangkatmu jadi pengurus? Tanya Liana dengan nada meremehkan. Ada dong, kan yang mau mengangkatnya Ning Liana Almatin yang cuantek sejagat raya. Liana berdecak malas. Udah, kamu balik ke asrama sana. Saya mau lanjut lihat-lihat asrama putri. Salim dulu Ning, ngalap berokahe Ning cuantek. Olive menyodorkan tangannya untuk bersalaman dengan Liana. Dan saat tangan mereka sudah bersentuhan, Olive mengecup punggung dan telapak tangan Liana berkali-kali. Assalamualaikum Ning, sambungnya lalu segera pergi menuju kamarnya. Tapi belum sampai di langkah ke-10 tiba-tiba ia berseru pada istri Gusnya itu. Ning hati-hati ya, di ujung asrama C itu banyak kucing garongnya. Seru Olive lalu melanjutkan langkahnya dengan sangat ringan menuju kamarnya yang berada di asrama A. Liana tersenyum tipis menatap kepergian Olive sebelum melanjutkan perjalanannya keliling asrama putri. Oh, jadi itu kucing garong yang dimaksud Mbak tadi. Liana melihat 4 mbak santri yang tak ngaji dan malah sibuk ngerumpi sambil makan mie di ujung asrama C dengan tangan yang memegang benda sangat terlarang di pondok, ponsel. Ia pun lalu berjalan mendekati mereka dengan senyuman tipis. Assalamualaikum, salamnya lembut kepada 4 mbak santri tadi. Waalaikumsalam, jawab mbak-mbak tadi. Kenapa nggak pada masuk ngaji, Mbak? Tanya Liana. Siapa dia? Ada yang kenal nggak? Tanya mbak santri yang bernama Manda. Anak baru kali, jawab temannya yang bernama Muti. Cek, kamu kenapa ke sini sih? Pulang ke kamar sana. Usir mbak santri lainnya yang bernama Fatma. Liana mengangguk pelan. Kalian semua nanti kumpul di asrama Ayah. Tapi sebelum itu HP-nya disimpan dulu daripada kena sita, ucapnya sambil menunjuk beberapa HP yang berada di tengah-tengah mereka. Assalamualaikum, pamitnya lalu segera pergi menuju asrama A. Dih, apaan sih dia? Berani banget ngatur gue yang punya jabatan sebagai ketua pengurus asrama A, kesal Fatma sambil menyembunyikan ponselnya yang malah ketahuan orang lain selain temannya. Bersambung.